Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Tuku Wisnu dan saya Zizi Syahab seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan bagi pemirsa, kalau ingin mengirimkan saran, kritik ataupun pertanyaan, bisa kirim ke Twitter kami yaitu @beriman_ttv. Iya, Wisnu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selamat sekali lagi. Makasih Zizi, senang banget nih ya, ternyata punya anak tuh suatu kebahagiaan dan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Udah sekarang kita harus bahas. Iya, to the point aja. Nah, kita ada pembahasan apa hari ini? Yang pertama kita akan bahas tentang alien dalam pandangan Islam. Wah, menarik nih. Aku dulu pernah baca tentang ini ya. Dialog dengan Jin, kamu pernah baca? Aku pernah baca ya, juga. Jadi dialog dengan Jin katanya kalau misal alien itu adalah sebenarnya jin yang berubah wujud seperti alien gitu. Tapi aku nggak tahu. Langsung kita lihat aja beritanya. Ini dia. Kontroversi keberadaan makhluk luar angkasa menurut Al-Quran. Kitab suci Al-Quran memuat berbagai macam fenomena yang belum mampu dibuktikan oleh manusia saat ini akibat keterbatasan akal manusia. Berbagai riset ilmiah terus dilakukan oleh para ilmuwan untuk mengungkap rahasia alam semesta yang kerap tertangkap mata berkeliaran di angkasa. Salah satu contoh adalah fenomena UFO atau Unidentified Flying Object dan kemunculan makhluk luar angkasa. UFO dipercaya sebagai bukti adanya makhluk hidup di planet lain. UFO yang biasanya berbentuk piring terbang ini diyakini dikendalikan oleh makhluk cerdas dari planet lain. Berbagai fenomena lainnya seperti circle crop yang kerap terjadi dicurigai sebagai jejak UFO atau makhluk asing yang pernah menginjakkan kaki di planet bumi. Nah pemirsa, tak hanya rangkaian jejak UFO yang pernah terekam di kamera, penampilan alien pun kerap tertangkap dalam hasil jepretan foto. Berikut foto-foto yang menangkap bentuk dan rupa makhluk ruang angkasa atau alien. Foto ini merupakan rangkaian gambar yang diambil di kawasan Meksiko. Misteriusnya, sampai saat ini tak ada yang tahu siapa yang telah memfoto, dan gambar-gambar itu hanya tersebar di publik sehingga tak ada yang tahu pasti apakah itu alien betulan atau tidak. Gambar ini diambil dalam sebuah capture video yang konon katanya sang alien tertangkap di kantor DNI atau Direktur Intelijen Nasional. Dari apa yang tampak dalam video tersebut, ada sesosok yang diyakini alien tertangkap oleh orang, dan alien itu diduga meninggal setelah video diambil. Ini mungkin menjadi foto alien terbaik yang pernah didapat manusia. Diduga alien berwarna merah ini adalah sosok alien yang sudah meninggal dan siap diotopsi. Meski tak diketahui di mana fasilitas yang melakukan hal tersebut, namun foto yang diambil begitu jelas dan membuat pecinta teori alien menjadi bersemangat. Gambar ini sebenarnya hanyalah sebuah foto biasa yang diambil seorang perempuan di Chili. Sampai akhirnya tampak ada dua sosok alien dengan kaki tiga terlihat di belakang sang penunggang kuda di sebelah kiri. Entah apakah itu nyata atau hanya biasan cahaya. Foto mengenai sosok alien berwarna abu-abu ini tidak sengaja tersyuting di sebuah kamera pemburu di sebuah tempat di Amerika Utara. Pemburu itu memang sengaja menempatkan kamera di hutan dan rupanya kamera itu mengambil gambar lain yang ternyata sosok alien. Anda boleh percaya, boleh juga tidak mengenai fenomena alien yang terjepret kamera. Tapi mungkinkah ada makhluk asing yang sering disebut alien itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan fenomena makhluk asing tersebut? Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya, ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 29. Sebagian ulama menafsirkan kata da'bah dalam surat tersebut yang berarti makhluk melata sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat. Dan seperti yang kita ketahui, Allah telah menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini berasal dari kata sama yang bisa diartikan sebagai angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Sebagian ulama meyakini hal ini makin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar bumi yang memiliki kehidupan seperti manusia. Bahkan bisa jadi makhluk-makhluk itu memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada manusia. Lalu apakah da'bah yang tersebut dalam Al-Quran? Seperti apa bentuknya dan benarkah ia merupakan jenis makhluk asing yang hidup di luar angkasa? Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam bukunya berpendapat bahwa bumi yang kita diami ini tidaklah lebih dari sebutir debu di alam semesta yang amat besar. Kitab suci Al-Quran memang tidak bercerita secara jelas di dalam ayat-ayatnya mengenai keberadaan makhluk hidup di luar manusia berikut planet di mana mereka tinggal.
Mengenai dabbah, Allah berfirman yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 45. Dari penjelasan itu, dabbah berarti makhluk hidup yang memiliki cara berjalan berbeda-beda. Namun kita belum bisa menyimpulkan bahwa dabbah merupakan alien, karena hal ini juga masih menjadi spekulasi yang belum pasti. Sedang keberadaan planet-planet yang berfungsi sebagai tempat hidup secara eksplisit bisa juga kita peroleh di dalam ayat-ayat Al-Quran yang artinya berbunyi, Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu juga bumi, berlaku hukum-hukum Allah di dalamnya, agar kamu ketahui bahwa Allah sangat berkuasa terhadap segala sesuatu, dan Allah sungguh meliputi segalanya dengan pengetahuannya. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud langit terdiri dari 7 lapis dalam ayat ini adalah kemajemukan gugusan galaksi yang terdiri dari jutaan bintang dan planet-planet yang ada sebagaimana yang kita ketahui dari ilmu astronomi modern. Lalu benarkah jika dikatakan bahwa makhluk luar angkasa itu cerdas dan berakal serta memiliki teknologi yang tinggi? Karena UFO, benda piringan yang dikatakan mampu melawan gravitasi bumi, dikatakan sebagai benda terbang yang paling canggih. Pertanyaan ini pun masih menjadi spekulasi, karena kita tidak atau bahkan belum pernah bertemu dengan satupun makhluk berakal di angkasa luar. Namun yang pasti kedudukan manusia menurut lebih tinggi dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan Allah menciptakan manusia dengan diberikan akal dan perasaan. Sesungguhnya manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah berfirman yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 13. Dengan ayat ini cukup jelas bahwa manusia adalah makhluk yang berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi secara merata. Ini dapat diartikan bahwa kita adalah satu-satunya makhluk yang berakal di bumi maupun di langit. Wallahu a'lam bishawab. Namun pemirsa, keberadaan makhluk luar angkasa ini masih menjadi kontroversi. Belum diketahui dengan pasti apakah keberadaan mereka benar-benar nyata, dan mengenai dabbah adalah makhluk luar angkasa juga belum diyakini kebenarannya. Namun yang harus diperhatikan adalah, pertama, Allah mengabarkan bahwa Rasulullah adalah rahmat untuk semesta alam. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Makna al-alamin adalah langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Fir'aun berkata, apa itu Rabb al-alamin? Musa menjawab, yaitu Rabb langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 23-24. Maka jika benar makhluk luar angkasa itu ada, Rasulullah SAW sudah memberitakan kepada umatnya, sebagaimana ketika Rasulullah memberitakan bahwa beliau ditemui sekelompok jin dan beliau berdakwah kepada mereka. Hal kedua adalah langit dipenuhi malaikat Allah. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari, kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Hadis riwayat Ahmad 21.516, Tirmidzi 2.312, Abu Darrazak dalam Musannaf 17.934. Hadis ini membuktikan bahwa penghuni langit adalah malaikat Allah yang jumlahnya banyak dan tak terhitung. Yang ketiga adalah keberadaan alien masih simpang siur dan tidak jelas. Semuanya hanya dugaan semata, sedangkan dugaan tidak dapat menegakkan kebenaran sama sekali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya dugaan tidak berfaedah sedikit pun untuk mementapkan kebenaran. Quran Surat An-Najm ayat 28. Islam mengajarkan agar kita tidak menetapkan perkara yang bersifat gaib, kecuali dengan dalil dan keterangan dari Allah pencipta langit dan bumi. Hal terakhir yang mesti kita ingat juga adalah jin dapat menjelma menjadi makhluk aneh.
Bisa jadi alien adalah jin yang menyerupai diri ke dalam bentuk yang dihayalkan manusia. Jin tidak bisa menampilkan bentuk aslinya karena Allah telah menciptakan mereka tidak dapat dilihat manusia dalam bentuk aslinya. Tapi jin dapat menyerupai bentuk lain, maka bisa jadi salah satu penampakan jin lainnya adalah alien. Mengenai ada atau tidaknya alien tidak perlu diperdebatkan. Mengenai dabbah adalah makhluk luar angkasa pun tidak perlu dipermasalahkan. Karena Rasulullah pun tidak pernah menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan makhluk luar angkasa. Padahal beliau selalu bercerita jika dirinya bertemu dengan jin, malaikat maupun para nabi yang telah mendahului beliau. Namun tentang makhluk yang satu ini belum ada dalil dan hadis yang jelas dan pasti tentang keberadaannya. Yang wajib kita imani adalah malaikatlah penghuni langit yang paling sah dan manusia penghuni bumi yang sudah tidak ada lagi keraguannya. Sedangkan jin adalah makhluk yang bisa berubah wujud menjadi apapun yang bisa membuat ragu hati manusia akan adanya makhluk berakal lain selain manusia. Semoga ini bisa menjawab rasa penasaran Anda mengenai kebenaran adanya makhluk luar angkasa. Iya, jadi memang tidak perlu dipermasalahkan karena kebenaran adanya alien atau ini ada atau enggak masih belum jelas gitu. Belum jelas sekali memang. Ya benar Zizi. Jadi memang kalau misal yang sudah jelas memang sudah ada di Al-Quran. Seperti memang di Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana adanya jin, adanya malaikat. Tapi kalau misalnya makhluk alien ini masih memang diperdebatkan ya. Satu hal lagi memang tadi yang sudah dibahas di berita Islam yang masa kini adalah kalau jin ini bisa berubah wujud dan dia tidak bisa menampakkan wujud aslinya. Nah bisa jadi kalau misalnya jin bisa berubah wujud dengan imajinasi kita menjadi alien, ya itu bisa jadi. Wallahu a'lam. Iya, jadi kembali lagi ke kepercayaan masing-masing setiap orangnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa nabi yang kita tahu hanya 25 jumlahnya. Kenapa ya? Kita bahasnya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Kenapa nabi yang wajib kita imani ada 25? Sebagai umat muslim, percaya dan mengimani adanya nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala adalah salah satu dari 6 rukun iman. Ya, jika kita mengingkari ketetapan Allah tersebut, maka berarti kita kufur atau menolak ketetapan Allah tersebut. Dan akibatnya, keimanan kita kepada segala yang ditetapkan Allah menjadi berkurang. Seringkali muncul pertanyaan, sebenarnya berapa banyakkah jumlah nabi dan rasul yang diutus Allah? Dan kenapa nabi yang wajib kita imani ada 25? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Jumlah nabi dan rasul amatlah banyak. Diriwayatkan dari hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman 129 dan disahihkan Al-Albani dalam Al-Mishkah 5737. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah rasul?" Beliau menjawab, "Sekitar 311-an orang." Banyak sekali. Dan ada pula diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Berapa jumlah persis para nabi?" Beliau menjawab, "Jumlah para nabi 124.000 orang, 315 di antara mereka adalah rasul." Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad 22.288 dan sanadnya sahih. Namun pemirsa, di dalam Al-Quran disebutkan kisahnya ada 25 orang nabi, seperti firman Allah yang artinya, "Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dan keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya." Quran Surah Al-An'am ayat 83-86.
Di dalam ayat itu disebutkan sebanyak 18 orang dan ditambah lagi dengan 7 orang rasul lainnya di beberapa ayat berbeda. Kemudian oleh sebagian ulama dibuat sebuah susunan. Dan itulah hujah kami dari mereka yang berjumlah 18, sedangkan sisanya yang berjumlah 7 adalah Idris, Hud, Syuaib, Saleh, selanjutnya Zulkifli, Adam yang kemudian ditutup dengan orang terpilih Muhammad SAW. Al-Hawili Al-Fatawa karya Imam Syuyuti 249. Nah pemirsa, lalu muncul pertanyaan, kenapa hanya 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran? Dalam Quran Surah Al-An'am 83-86 yang dijelaskan tadi, Allah berfirman bahwa kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Maka dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa para nabi tersebut diberikan kedudukan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan nabi dan rasul lainnya. Wallahu alam bisawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Quran Surah Al-Ghafir ayat 787. Dari ayat ini maka dapat pula disimpulkan bahwa setiap nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah juga sebagai rasul. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Pemirsa beriman, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apakah perbedaan antara nabi dengan rasul. Para ulama menyebutkan banyak perbedaan antara nabi dengan rasul, beberapa di antaranya adalah jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian, karena tidak mungkin seseorang itu menjadi rasul kecuali setelah menjadi nabi. Imam As-Safarini rahimahullah berkata, Rasul lebih utama daripada Nabi berdasarkan ijma, karena Rasul diistimewakan dengan risalah yang mana jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Lawami Al-Anwar 150, maka dapat diartikan bahwa setiap Rasul adalah Nabi, tidak sebaliknya. Rasul diutus kepada kaum yang kafir, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah beriman. Allah menyatakan bahwa yang didustakan oleh manusia adalah para Rasul dan bukan para Nabi, seperti dalam firman-Nya yang artinya, kemudian kami utus kepada umat-umat itu Rasul-Rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang Rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 44. Pemirsa, syariat para rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya, atau dengan kata lain bahwa para rasul diutus dengan membawa syariat baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Dan para nabi, mereka datang bukan dengan syariat baru, akan tetapi hanya menjalankan syariat Rasul sebelumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada nabi-nabi Bani Israel. Kebanyakan mereka menjalankan syariat Nabi Musa alaihissalam. Seluruh Rasul yang diutus telah Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya. Sedangkan Nabi ada di antara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Pemirsa, dalam hal ini Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain bahwa yang terbunuh adalah nabi, bukan rasul. Perbedaan nabi dengan rasul lainnya, jumhur ulama mengatakan bahwa para nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan satu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan satu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Setiap Rasul pastilah Nabi, namun tidak setiap Nabi itu Rasul. Jadi para Nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan para Rasul. Nah pemirsa beriman, jumlah Nabi dan Rasul memang sangat banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan beberapa saja dalam Al-Quran. Dan kita sebagai hambanya diwajibkan untuk mengimani 25 Nabi dan Rasul. Karena dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa para Nabi tersebut diberikan kedudukan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan Nabi dan Rasul lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sebagai hamba Allah juga harus meyakini bahwa Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jika ada orang yang mengaku sebagai Nabi setelah beliau,
Dengan tegas kita harus menolak keberadaannya dan tidak mempercayainya, karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ingatkan aku tentang satu rindu di masa yang lalu saat. Baik pemirsa, seperti penjelasan dari berita Islami masa kini, memang ada beberapa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu banyak sekali, Rasul juga banyak sekali, tapi lebih banyak Nabi ya. Nah, perbedaannya diantaranya adalah kalau misalnya Nabi ini tidak membawa syariat baru, tapi kalau Rasul itu membawa syariat baru. Nah, Nabi itu biasa mengikuti syariat Rasul yang sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya banyak lagi, masih banyak. Kalau Nabi salah satunya juga diantaranya adalah Nabi ini pernah terbunuh oleh kaumnya. Kalau Rasul itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari terbunuh dari kaumnya. Iya, dan ternyata ada 124.000 nabi dan 315 rasul. Iya. Tapi yang kita tahu hanya 25 nabi dan rasul. Dan Nabi penutup kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mitos seputar uban. Uban? Udah ubanan? Katanya waktu itu ada uban sedikit gitu. Dan ternyata itu nggak boleh dicabut loh Wisnu. Kenapa sih? Ada dong, nanti aku jawab ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Jadi sebenarnya kenapa nih kita nggak boleh nyabut uban? Aku juga kurang tahu tuh ya kenapa. Kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. They don't care about anything. They just don't pull their weight. It's Mitos seputar uban menurut pandangan Islam. Rambut merupakan mahkota dari setiap insan di dunia, karena dengan rambut orang bisa terlihat lebih percaya diri. Namun, apa boleh dikata, usia orang semakin lama semakin berkurang. Perubahan pun dapat terlihat dari penampilannya. Contohnya seperti rambut yang sudah mulai memutih. Rambut yang berwarna putih atau uban memang tidak hanya terlihat pada orang tua saja, namun mereka yang masih muda pun tidak jarang rambutnya sudah mulai memutih atau beruban. Ya, walaupun tidak sebanyak orang tua mereka. Akan tetapi, bagi para orang tua, tidak jarang dari mereka yang beruban malah mencabuti ubannya. Alasannya karena mereka tidak ingin terlihat tua, maka dicabutlah uban-uban tersebut. Selain itu ada pula yang mengecat rambutnya dengan warna-warna yang sesuai keinginan. Jika umat muslim melakukan hal seperti itu, lantas bagaimanakah pandangan menurut Islam? Dan apa sebenarnya penyebab uban bisa muncul ketika usia masih muda? Berikut paparannya. Pemirsa beriman, rambut yang sudah mulai memutih atau uban memang sangat mengganggu penampilan kita sehari-hari. Oleh karena itu, sebagian orang rela untuk mencabut uban-ubannya. Akan tetapi, Islam memandang bahwa uban merupakan sebuah cahaya mukmin yang akan terpancar ketika hari kiamat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat." Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Para ulama berpendapat bahwa bagi orang-orang yang mencabut uban di sekitar wajah kita seperti kumis, jenggot, alis, dan kepala, hukumnya adalah makruh, di mana suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka akan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapat siksa. Tapi ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menutup uban, yaitu dengan mengecat rambut, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Rubahlah warna atau uban ini dengan sesuatu, tapi jauhilah yang berwarna hitam." Hadis riwayat Muslim 3925. Rasulullah SAW memperbolehkan untuk mengecat rambut, karena mengecat rambut tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan mencabut, karena mencabut uban sama saja merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, lalu apa sebenarnya pemikiran orang-orang mengenai munculnya uban di kepala kita? Ada sebagian orang yang merasa panik ketika uban sudah mulai tumbuh, bahkan terlihat sangat jelas dengan mata, karena mereka beranggapan bahwa jika uban sudah mulai tumbuh, pertanda usianya sudah tidak muda lagi, walaupun sebenarnya uban tidak identik dengan penuaan.
Banyak orang yang berpikir demi mendapatkan penampilan yang menarik maka dicabutlah uban-uban tersebut. Akan tetapi menurut seorang pakar, jika ada orang yang mencabut ubannya maka hendaknya ia berhati-hati karena bisa mengakibatkan kerusakan permanen pada folikel sehingga Anda mungkin tak akan punya rambut lagi dari folikel tersebut. Lalu orang-orang juga berpikir bahwa stres adalah penyebab kenapa uban bisa muncul. Tapi seorang dokter kulit bernama Howard Brooks menerangkan, stres bukan penyebab timbulnya uban secara langsung, tapi kerontokan rambut yang tidak permanen atau biasa disebut dengan telogen effluvium. Telogen effluvium inilah yang membuat rambut rontok, dan ketika tumbuh kembali biasanya rambut yang dihasilkan tidak memiliki pigmen sebanyak rambut aslinya, sehingga rambut jadi berwarna keputihan seperti uban. Rambut yang terpapar sinar matahari langsung maka akan mempercepat munculnya uban. Persepsi ini tidaklah benar. Ya, menurut penelitian paparan sinar matahari yang berlebihan memang mengakibatkan kulit menua dan keriput, tapi tidak ada pengaruhnya dengan rambut. Pemirsa, jika ada salah seorang dari kita yang usianya masih muda tapi sudah timbul uban, maka itu bukan pertanda kita tua. Mungkin ada penyebab lain yang mempercepat timbulnya uban, dan sebelum semakin bertambah banyak, berikut solusinya. Merokok terbukti secara ilmiah dapat mempercepat penuaan pada tubuh, dan solusinya adalah berhenti merokok, karena dengan berhenti merokok juga dapat meningkatkan sirkulasi dan memperlambat tumbuhnya uban. Menjaga cairan tubuh juga dapat memperlambat pertumbuhan uban. Karena itu ada beberapa makanan dan minuman yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya uban. Seperti minuman yang mengandung kafein seperti teh dan kopi, namun dianjurkan juga untuk memperbanyak minum air putih. Peredaran darah yang lancar penting untuk mencegah rambut memutih. Dan untuk memperlancar peredaran, maka berolahragalah secara teratur. Namun perlu juga diperhatikan agar memijat kulit kepala dengan ujung jari setiap hari selama 5 hingga 10 menit. Dalam Islam, mencabut uban memang hukumnya adalah makruh. Dan ternyata dalam pandangan medis, jika kita sering mencabut uban, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan. Rambut yang tumbuh di bawah kulit kepala terdapat banyak saraf di dalamnya. Karena itu mencabut akan mengganggu saraf yang mengakibatkan sinyal saraf untuk memproduksi warna rambut akan terganggu. Pemirsa beriman, uban yang tumbuh di kepala kita memang mengganggu penampilan kita sehari-hari. Tapi jangan sampai kita berpikiran untuk mencabutnya. Karena menurut pandangan Islam, uban itu merupakan cahaya untuk kita di hari kiamat nanti. Dan uban juga dicatat sebagai suatu kebaikan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut pandangan medis, mencabut uban akan merusak folikel, di mana jika folikel rusak maka tidak akan menumbuhkan rambut lagi. Oleh karena itu jika ingin melakukan sesuatu maka ada baiknya kita cari tahu efek samping dari perbuatan kita sebelum nantinya menyesal. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang dilarang itu karena uban nantinya akan menjadi cahaya kita di hari kiamat, insya Allah. Tadi berdasarkan hadis yang sudah disampaikan ya. Dan salah satu lagi adalah kalau misal satu uban saja itu bisa menambah satu kebaikan, menghilangkan satu dosa, dan meninggikan satu derajat. Luar biasa sekali ya. Iya, banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan diwarnain, jangan dicabut, nggak apa-apa. Akan terlihat lebih dewasa ya. Benar sekali. Setelah ini masih ada informasi yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Iya, alhamdulillah ada 3 pembahasan kita hari ini. Yang pertama tadi kita bahas tentang alien dalam pandangan Islam. Jadi ternyata kalau dalam Islam itu belum ada ketentuan pastinya ada atau enggaknya soal alien ini. Ya kalau misalnya memang sudah ada pasti ada di Al-Quran ya. Betul sekali. Terus pembahasan kita kedua adalah kenapa sih wajib 25 nabi yang diimani? Karena memang Allah sudah meninggikan derajat 25 nabi tersebut gitu. Dan soal yang terakhir yang pembahasan kita yang ketiga adalah tentang uban. Menarik sekali nih. Jadi lebih baik jangan dicabut karena nanti uban akan menjadi cahaya kita di hari kiamat. Bayangkan satu uban saja menambah satu kebaikan, menghapus satu dosa dan meninggikan satu derajat kita gitu. Bagaimana seluruh uban di rambut kita? Jadi ada cita-cita untuk beruban? Pasti sih ya. Kalau udah punya anak nanti besar pasti akan ubanan. Baik pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.